Kita lanjutkan ke yang keempat, diagram batang. Membaca data dalam bentuk diagram batang. Kalau tadi di diagram gambar, banyaknya data diwakili dalam bentuk gambar. Kalau di sini, di diagram batang, datanya diwakili dalam bentuk batang persegi panjang, seperti ini. Nah sekarang coba kalian simak diagram batang berikut ini. Informasi apa yang kita dapat dari diagram batang di samping? Informasi apa? Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, kita lihat. Ternyata ada dua garis ya. Garis yang mendatar dan garis yang tegak. Yang horizontal maupun yang vertikal. Yang horizontal atau yang mendatar sebagai golongan darah, sedangkan yang tegak sebagai banyaknya siswa. Maka cara membaca datanya, siswa yang bergolongan darah A ada berapa anak ini? Kita lihat batang persegi panjangnya ini berhenti di angka atau sejajar dengan angka, puncaknya sejajar dengan angka 6. Maka siswa yang memiliki golongan darah A ada 6. Sebanyak 6 siswa memiliki golongan darah A. Kalau golongan darah B ada berapa? Kita lihat ini, sejajar dengan angka 8, maka sebanyak 8 siswa memiliki golongan darah B. Kalau AB 12 siswa memiliki golongan darah AB. Yang O, golongan darah O ada berapa ini? Kita lihat, kita telusuri ya. Oh, ini sejajar dengan garis yang ini ternyata 4. Banyaknya siswa 4, maka sebanyak 4 siswa memiliki golongan darah O. Nah ini kalau mereka pas dengan garis ya. Nah kalau misalnya ternyata dia di tengah-tengah seperti ini bagaimana? Nah ini kebetulan skalanya 1, 2, 3, 4, 5, selisihnya 1 semua. Nah coba sekarang kalian buka buku halaman 131, buku cetak halaman 131. Nah yang paling bawah ada diagram batang. Coba kalian lihat, itu ada diagram batang tinggi badan. Yang memiliki tinggi badan 147 cm itu ada berapa orang itu? Nah itu diagram batangnya, puncak batang persegi panjangnya tidak ada angka yang sejajar dengan puncaknya, ya atau tidak? Nah tapi kalau kita lihat ternyata ya batang persegi panjang itu berada di antara angka 4 dan angka 6. Angka berapakah yang berada di antara angka 4 dan 6? Angka 5. Maka banyak siswa yang memiliki tinggi badan 147 cm adalah 5 siswa. Kalau yang 151 cm berarti berapa siswa? Ayo dibuka bukunya ya, halaman 131 ya, buku cetak halaman 131. Kalau belum buka silahkan ini di pause dulu, kalian ambil buku cetak, kemudian kalian buka halaman 131 sambil mendengarkan penjelasan Miss, sambil melihat gambarnya. Ya, Miss lanjutkan. Maka dari itu yang lagi tinggi badan 151 cm ada berapa siswa? Yaitu puncak batang persegi panjangnya berada di antara angka 6 dan 8. Yang berada di antara angka 6 dan 8 adalah angka 7, bilangan 7. Maka banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm adalah 7 siswa. Kalau yang lain pas di garis ya, berarti bisa kita lihat itu puncaknya sejajar dengan angka berapa. Nah berikutnya kita akan menafsirkan data. Kita kembali ke videonya. Menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Tadi kalian sudah membaca data, sudah mendapatkan informasi banyaknya siswa yang bergolongan darah AB, dan O. Sekarang kita menafsirkan data. Data tertinggi jelas kita bisa lihat dari batang persegi panjang yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? AB atau O? AB. Maka ya kebanyakan siswa di kelas bergolongan darah memiliki golongan darah AB, atau dalam kalimat kita tuliskan sebagai paling banyak siswa memiliki golongan darah AB. Sedangkan yang paling sedikit siapa? Yang paling rendah? Data terendah yang paling rendah adalah O, maka paling sedikit siswa memiliki golongan darah O. Selisihnya? Ya misalnya Miss mau selisih antara A dan B. Yang A ada 6 siswa, yang B yang memiliki golongan darah B ada 8 siswa. Maka selisihnya 8 dikurang 6 adalah 2 siswa. Nah itu contohnya. Ini selisih banyak siswa yang memiliki golongan darah A dan B, yaitu sebanyak 2 siswa. Kemudian jumlah data. Nah bagaimana ini mencari jumlah datanya?
Ya, tidak perlu bingung ya, kita lihat saja dari yang mendatar ini, dari yang per diagram batang ini ya, per batang persegi panjangnya. Kita lihat yang A ada 6, yang B ada 8, berarti 6 ditambah 8, 14. Dilanjutkan ke yang berikutnya, 14 ditambah 12, 26. Berikutnya 26 ditambah 4, yaitu 30. Maka jumlah siswa ada 30 anak. Atau kalau kalian takut salah, ya kalian tulis dulu di atas batang persegi panjangnya, kalian tulis bilangannya. Oh, yang memiliki golongan darah A ada berapa? Ada 6. Maaf, Miss, tidak begitu bagus menulisnya ya. Yang ini ada 8. Golongan darah AB ada 12. Yang terakhir yang O ada 4. Nah, kalau sudah yakin, tinggal dijumlahkan. 6 tambah 8 ditambah 12 ditambah 4. Jumlah siswa ada 30 anak. Nah, sekarang diagram batang sudah. Kedua yang terakhir, berikutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram garis. Kalau di diagram batang banyaknya data diwakili oleh batang persegi panjang, kalau di diagram garis diwakili oleh titik. Kemudian titik itu nanti dihubungkan, di setiap data titiknya dihubungkan sehingga menjadi garis. Nah, ini diagram garisnya. Misalnya nanti kalian ditanya informasi apa yang kita dapat dari diagram garis di samping, kita harus tahu terlebih dahulu. Ini misalnya adalah data banyaknya siswa yang lulus pada beberapa tahun terakhir, pada tahun 2015 sampai tahun 2019, selama 5 tahun terakhir. Nah, berarti cara membacanya bagaimana? Oh, kita lihat dari yang tahun pertama, tahun 2015 itu. Nah, yang sejajar dengan tahun 2015 adalah titik ini ya. Titik ini terdapat keterangan 124. Maka kita dapat simpulkan bahwa pada tahun 2015 banyak siswa yang lulus adalah 124A. Nah, pada tahun 2016 kita lihat yang sejajar siapa? Ini, maka pada tahun 2016 banyak siswa yang lulus 141 anak. Pada tahun 2017 ada 118 anak yang lulus. Pada tahun 2018 banyak siswa yang lulus 137. Sedangkan banyak siswa yang lulus pada tahun 2019 adalah 133 anak. Begitu cara membaca data dalam bentuk diagram garis, mirip dengan diagram batang ya. Nah, untuk menafsirkan data dalam bentuk diagram garis, data tertinggi sama seperti yang diagram batang. Kita lihat di manakah titik yang paling tinggi. Yang mana? Iya, betul sekali, yang ini, yang 141. 141 itu merujuk kepada tahun 2016. Maka lulusan paling banyak itu terjadi pada tahun 2016. Maka dapat kita tuliskan dalam kalimat, jumlah siswa paling banyak yang lulus terjadi pada tahun 2016. Sedangkan yang paling sedikit atau data yang paling rendah siapa? Ini dia ya, yang paling rendah di sini pada tahun 2017. Maka kita tuliskan dalam kalimat, jumlah siswa paling sedikit yang lulus terjadi pada tahun 2017. Kemudian berikutnya, selisih antar data. Misalnya Miss mau selisih banyak siswa yang lulus pada tahun 2015 dan 2019. 2015 ada 124 siswa, 2019 ada 133 siswa. Maka selisihnya 133 dikurang 124, yaitu 9 anak. Kemudian selain itu, informasi lain yang tidak tertulis pada diagram garis yang bisa kita dapatkan apa lagi? Kita lihat, kalau di diagram garis itu ada apa? Ada kenaikan, ada penurunan. Dari 2015 ke 2016 naik, diagramnya naik ya. Dari 2016 ke 2017 turun, terus naik lagi, turun lagi. Ini turun drastis ya. Nah, maka informasi lain yang bisa kita dapatkan dari diagram garis adalah pada tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah siswa yang lulus, ini kan jumlah siswa yang lulus ya, mengalami penurunan. Nah, berikutnya, jumlah siswa yang lulus pada 5 tahun terakhir ada berapa? Tinggal kita jumlahkan, 124, 141 ditambah 118 ditambah 137 ditambah 133. Ini akan menjadi jumlah siswa yang lulus selama 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir ini, atau sebagai jumlah data. Maka jumlah seluruh siswa yang lulus selama 5 tahun tersebut adalah, kalian jumlahkan akan mendapatkan
653 siswa. Nah, begitu cara menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Maka kita mendapatkan tambahan ya. Oh, kalau di diagram garis bisa dilihat kenaikan dan penurunan datanya.